Yang tadi kami tunjukkan ke Anda adalah kilas balik berbagai penangkapan yang dilakukan KPK oleh petinggi partai politik. Sebagian diantaranya terjadi di zaman Anda menjabat sebagai Ketua KPK, Bang Abraham Samad. Ya. Apa yang Anda bandingkan yang terjadi sekarang? Saya ingin katakan begini, proses penggeledahan di sebuah kantor partai politik itu adalah hal yang luar biasa. Di masa lalu kita menggeledah PKS, kemudian Demokrat, dan juga P3 waktu Pak Surya Dharma. Luar biasa atau biasa? Hal yang biasa-biasa saja, seperti kantor-kantor yang lain. Makanya saya menganggap kalau hari ini kenapa menjadi polemik dan kenapa menjadi luar biasa, karena ini buah dari produk undang-undang hasil revisi yang menurut saya yang mengakhiri hidup KPK di masa lalu. Jadi KPK yang tadi Opung cerita itu, jadi kejayaan KPK yang Opung cerita itu tadi tinggal sejarah, Mbak Nana. Tinggal kita kenang saja. Begitu undang-undang revisi baru diundangkan, selesai sudah KPK itu. Buktinya kita bisa lihat apa yang terjadi sekarang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ingin menanggapi sedikit Opung, saya ini orang tua. Saya sebenarnya agak sedih kemarin waktu Opung menerima posisi Dewas ini. Kenapa saya sedih? Karena setelah saya melihat tupoksi dari Dewas itu, sebenarnya sama dan mirip deputi PIPM. Ya. Di KPK. Betul kan Opung? Betul. Nah, PIPM? Iya, kedeputian PIPM. Pengawasan, jadi dia membawai Direktorat Pengawasan Internal. Direktorat Pengawasan Internal tidak punya kewenangan mengeluarkan izin penyadapan dan berbagai hal prosesi. Tapi itu kan rohnya KPK. Ya, rohnya. Maksud saya begini, revisi itu kan rohnya ingin membuat Dewas agar supaya bisa mengawasi ya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan baik pegawai KPK maupun pimpinan KPK dalam menjalankan tugas. Sebenarnya tanpa ada Dewas pun, kedeputian PIPM itu sudah bisa melaksanakan tugas itu. Saya kasih contoh Mbak Ana. Saya, Ketua KPK ini pernah diperiksa sama deputi PIPM. Jadi nggak perlu ada Dewas ini. Saya ingat Anda diperiksa dan Anda dinyatakan bersalah waktu itu. Iya, pegawai saya. Sekretaris saya kan. Dan Pak Tumpak yang ditunjuk sebagai Dewan Etik. Jadi menurut saya kalau... Yang mengadili Opung? Iya. Kalau semangat, jadi kalau semangat untuk membuat KPK itu lebih firm, nggak perlu ada Dewas, menurut saya. Kekacauan hari ini yang terjadi karena itu tadi, karena hasil buah dari revisi undang-undang ini keberadaan Dewas. Itu pertama. Kemudian yang kedua, saya mau cerita dulu nih, supaya kita lebih jelas bagaimana sih itu kasus OTT. Kasus OTT ini Opung pasti mengerti ya. Itu bukan kasus yang kayak serta-merta gitu, yang mudah seperti dibayangkan tiba-tiba orang ke sana pergi nangkap dan selesai melakukan penggeledahan. Enggak begitu. Itu melalui proses yang panjang. Pertama mulai dari Direktorat Pengaduan Masyarakat, kemudian dilanjutkan ke Direktorat Penyelidikan. Disitulah dilakukan profiling, kemudian dilakukan penyelidikan tertutup, penyelidikan terbuka. Anda mau mengatakan bahwa? Saya mau mengatakan begini, ketika sebuah kasus OTT sudah dijalankan, berarti semua prasyarat administrasi maupun hukum sudah selesai. Tidak ada masalah. Berarti seharusnya tidak perlu izin. Tapi dulu berarti sekarang penelitian itu tak perlu izin. Itu persoalannya. Bukankah begitu? Iya. Dalam hal mendesak, boleh lakukan dulu. Kan begitu. Oleh karena itu menurut saya undang-undang yang sekarang ini tidak ada lagi cerita. Sebelum lakukan itu izin dulu. Izin tertulis lagi. Makanya itu Opung, undang-undang ini semakin meyakinkan kita dan membuktikan bahwa undang-undang ini melemahkan pemberantasan korupsi. Ya saya ingin itu betul sekali itu ya. Tadi sahabat saya ini menyampaikan kami di DPR menyetujui, tidak. Kami fraksi Partai Demokrat jelas menolak keberadaan Dewas ini. Sebab kami sudah tahu membaca ini akibatnya. Itu yang tadi saya katakan, apa yang saya bayangkan saat kita diskusi, penting tidaknya Dewas ini adalah apa yang kita alami saat ini. Makanya kan Opung, saya cari HP beliau, tolak itu tawaran Presiden Jokowi. Kenapa? Tapi sampai kenapa Opung kok mau? Saya tidak membaca jadi satu pun Dewas itu yang menyebutkan bahwa
ada salah satu fraksi di DPR menolak revisi Undang-Undang KPK. Nah, bukan revisi, Pak, soal Artinya Dewas, apa? soal Dewas, Sebentar, soal sebentar. keberadaan Dewas toh. Apapun Ya, tapi beda, yang beda. sudah diputuskan, Soal itu perkara- nggak ada satupun fraksi yang tidak menyetujui revisi Undang-Undang KPK. Artinya apa? Saya ingin mengatakan bahwa revisi Undang-Undang KPK ini adalah kerjasama antara Presiden dan DPR. Mbak Nana, Karena kalau ya kalau pasti tidak di begitu. DPR nggak bisa. Mbak Nana, Kalau saya mau kalau soal mengomentari. saya ingin Oke, sampaikan oke. itu Jadi, revisi kalau undang-undang, iya. Inilah menurut saya wajah partai politik ya. Kalau sudah tahu undang-undang ini bermasalah, lempar batu sembunyi tangan. Ya. Nuduh Demokrat dan segala macam. Padahal kalau jangan tuduh Demokrat lah, PDIP apa sih keinginannya? Berarti tidak bagi KPK dan pemberantasan korupsi? Atau tidak begitu ya? Nah, saya ingin mengomentari Bang Asrul ya. Jangankan undang-undang ini dilaksanakan 2 bulan, sebelum dilaksanakan bisa dinilai. Karena itu di dalam azas pembentukan peraturan perundang-undangan ada namanya azas dapat dilaksanakan. Bayangkan tadi kan Mbak Nana dan tim Mata Najwa menampilkan tahapan-tahapan. Ada yang kurang 1 tahapan di dalam penjelasan. Sebelum mendapatkan izin harus digelar perkara terlebih dahulu. Untuk penyadapan. Untuk penyadapan. Ya. Bayangkan potensi bocornya itu. Iya, iya. Dulu hanya diketahui beberapa orang, sekarang bertambah lagi orangnya. Apakah ini tidak timbul pertanyaan di dalam diri opung? Jangan-jangan saya ini dan teman-teman betul-betul dimanfaatkan. Ada 5 orang baik yang tidak diragukan track recordnya, dimanfaatkan seolah-olah undang-undang ini baik. Padahal pelaksananya sangat buruk. Dan itu terbukti dalam kasus ini. Bagaimana Opung? Ya, itu memang juga menjadi pemikiran kami. Oleh karena itu, di dalam melakukan permintaan penyadapan harus diawali dengan gelar. Kalau di undang-undang itu bilang gelar perkara. Kita sudah bikin sederhana. Kita bikin SOP. Itu sifatnya rahasia. Hanya dihadiri oleh kami berlima. Tidak ada yang lain. Tapi Bukan, kalau Opung. cerita mau bocor. Opung, saya potong. Di dalam undang-undang itu dikatakan bahwa gelar perkara itu dilakukan di hadapan Dewas. Ya. Artinya orang lain yang melakukan. Tidak Opung sendiri yang tahu. Tidak berlima ini. Orang lain banyak yang tahu. Penyelidiknya akan datang kepada kami. Itu SOP kami. Iya. Penyelidiknya datang. Ya, artinya kan tidak hanya dengan Opung yang tahu. permohonan. Kemudian dia gelar perkara. Itu pun singkat saja. Karena saya tahu ini masih penyelidikan. Begitu. Enggak perkara besar siapa saksinya. Itu nanti di tingkat penyidikan. Dan Dewas tidak campur di situ. Tapi dulu sebelum undang-undang ini ada Opung, itu dilakukan tanpa harus gelar perkara di depan Betul. Dewas. Dan prosesnya lebih Tapi simpel. proses itu bukan tidak ada. Tanya si Samad. Proses itu juga ada di KPK. Tapi Opung Dan kan bedanya apa? Saya tanya ke Samad. Tadi katanya disuruh tanya ke Samad. Jadi saya tanya ke Samad. Bagaimana Bang Samad? Jadi dulu proses penyelidikan maupun penyidikan itu dia lebih istilahnya kita lebih rapat ya, lebih ya, kurang melibatkan orang secara luas ya karena tertentu aja. Pertama Satgas, kemudian yang kedua penuntut, kemudian yang ketiga para pimpinan. Jadi sangat terbatas sehingga Berapa orang jadi kira-kira? Pimpinan seluruhnya jadi ada 5 pimpinan. Satgas kira-kira ada berapa? 3, 4, 5 orang? ya bisa seperti itu ditambah dengan calon penuntut umum yang akan menindaklanjuti kasus itu kalau dia sudah. Dan bedanya seperti yang tadi kata Opung, toh itu juga dilakukan kalau dengan Dewas sekarang hanya ditambah 5 orang saja lagi begitu? 5 orang plus penyelidiknya. Plus pimpinan? Tidak. Pimpinan tidak diajak? tidak ikut. Tidak diajak? Tidak. Tidak. Mereka mengajukan permohonan untuk penyadapan. Sebelum kami berikan izin, cerita dulu kasus apa ini. apa pentingnya proses ini Opung? Oh tentu. Penting. Karena kita juga akan melihat. Jangan sampai terjadi pelanggaran HAM. Ya, Bukan Tidak ada ini- hubungannya. Opung, saya ingin kalau tanya. itu dilanggar, ada pelanggaran HAM, nanti proses peradilan bisa bermasalah, proses peradilannya juga bisa bermasalah. Oke. Jadi tidak perlu betul Dewan Pengawas untuk menilai itu.
Jadi gini loh, jadi Saya rasa sebetulnya perlu. keberadaan Dewan Pengawas ini yang bikin kacau sistem penegakan hukum pemberantasan korupsi. Ini sumber kekacauan. Dewas ini. Ini kekacauan Coba, yang disetujui coba oleh bayangkan, direksinya, Pak coba Benny. bayangkan Dewas Gitu ya. ini Pada mengambil akhirnya alih disetujui. fungsi pimpinan Jadi KPK. kita harus gentle juga. Mengambil alih Jangan kewenangan ketika pimpinan rapat KPK. paripurna Nah, bilang setuju, Oke, itu tidak nanti, minta itu nanti. voting, Opung, ya. Tapi saya mau kasih saya tahu rasa Opung. tidak ada yang kami Sumber ambil alih, kekacauan. Kewenangan itu. tidak fair. Jadi harus Kewenangan fair. itu. Harus fair. Pak Benny. Kita harus Gitu loh. gentle. Baik. Tidak bisa. Kecuali Kami jelas menolak keberadaan Bukan. Dewas. Apalagi itu Posisi ditunjuk Pak oleh Presiden. Benny itu bisa Kami jelas menolak. dibenarkan kalau pengambilan Dan itu yang kita keputusan sampaikan. atas undang-undang itu dengan voting. Nah, itu soal lain Karena itu, ada Pak. fraksi yang Itu. tidak setuju. Kita sudah tahu Tapi jelas ketika kalah kemudian kalau itu voting. setuju, Oke. tidak bisa. Kita jelas tahu voting. Betul. Apa kita voting? Oke. Kami tahu kami kalah untuk apa kami voting. Tapi Oke. kami sudah menyatakan bahwa kami menolak keberadaan Dewas dengan kewenangan yang lebih dari pimpinan KPK. Bahkan lagi, satu, Ya. kami menolak Presiden yang menunjuk pimpinan Dewas itu. Oke. Apaan itu? Oke, kita harus break dulu. Setelah ini masih ada waktu Apa untuk akibatnya melanjutkan. nanti? Akibatnya kita bahas setelah Dewas itu pariwara nggak bisa, tetap di Mata Najwa. pimpinan Tetap KPK di Mata nggak Najwa. bisa OTT itu, istana itu.